Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Tetap semangat belajar meskipun belajarnya di rumah masing-masing, dan tetap bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca Asmaul Husna yang terdapat di video selain yang berada di sini. Anda dapat melihatnya di video satu lagi, membaca Asmaul Husna dan berdoa sebelum belajar agar pembelajaran hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita mengetahui dulu apa yang akan kita pelajari. Kita akan mempelajari tentang iman kepada malaikat. Nah, di sini terdapat tujuan-tujuan pembelajaran, yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan 1. Pengertian iman kepada malaikat, 2. Hukum beriman kepada malaikat beserta surat tentang iman kepada malaikat, 3. Perbedaan antara malaikat dengan makhluk lainnya, 4. Nama-nama malaikat beserta tugasnya, dan yang kelima hikmah beriman kepada malaikat. Baiklah, kita memasuki pelajaran mengenai iman kepada malaikat. Anda semua tahu apa itu iman kepada malaikat? Nah, untuk mengetahui iman kepada malaikat, kita tengok slide selanjutnya mengenai apa itu iman, apa itu malaikat, dan apa itu iman kepada malaikat. Nah, di sini kita harus mengetahui dulu apa itu iman. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Sedangkan iman secara istilah yaitu meyakini setulus hati, mengucapkan secara lisan, dan diamalkan dalam kehidupan. Setelah kita mengetahui apa itu iman, selanjutnya kita mengetahui tentang malaikat. Di sini malaikat, ada yang tahu apa itu artinya? Malaikat secara bahasa artinya berasal dari malaikah yang bentuk jamak dari kata malak, yang terambil dari kata la'aka yang berarti menyampaikan sesuatu. Jadi secara istilah malaikat itu adalah makhluk gaib ciptaan Allah dari nur atau cahaya sebagai utusan Allah yang taat patuh terhadap perintah-perintahnya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu iman dan apa itu malaikat, selanjutnya kita akan mengetahui iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Nah, sampai sini apakah sudah paham Anda semua mengenai makna dari iman kepada malaikat? Untuk mengetahui lebih lanjut, Anda semua mengulang-ulanginya kembali apa itu iman, apa itu malaikat, serta apa itu iman kepada malaikat. Baiklah, selanjutnya kita mempelajari hukum beriman kepada malaikat. Anda semua bahwasanya hukum beriman kepada malaikat itu adalah fardu ain. Beriman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman selain iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Hal ini berdasarkan dari sumber Al-Quran, dari surat yang termasuk di dalamnya Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Mari kita simak suratnya ya. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Setelah kita mendengar surat Al-Baqarah ayat 285, selanjutnya kita mempelajari tentang perbedaan antara malaikat dengan makhluk lainnya. Di sini saya membedakan antara malaikat dengan manusia dan jin, di mana malaikat manusia dan jin itu berbeda dalam penciptaannya, di mana malaikat itu diciptakan dari cahaya, manusia diciptakan dari tanah, sedangkan jin diciptakan dari api. Malaikat itu makhluk gaib, manusia nyata, sedangkan jin makhluk gaib. Malaikat itu tidak memiliki nafsu, manusia dan jin itu memiliki nafsu. Dalam segi ketaatannya kepada Allah, malaikat selalu taat kepada Allah, sedangkan manusia dengan jin itu ada yang taat dan ada juga yang durhaka. Sedangkan untuk jenis kelamin, malaikat tidak memiliki jenis kelamin, sedangkan manusia dan jin berjenis kelamin. Untuk segi kehidupannya, malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak kawin. Sedangkan manusia dan jin itu makan juga, minum, tidur, dan kawin. Dan dari segi akal pikirannya, malaikat itu bersifat statis, sedangkan akal pikiran manusia itu bersifat dinamis, dan jin itu memiliki akal pikiran. Selanjutnya, kita akan mengetahui tentang nama-nama malaikat beserta tugasnya. Yang pertama, yaitu malaikat Jibril. Jibril tugasnya yaitu menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, malaikat Mikail. Tugasnya yaitu membagi rezeki seperti menurunkan hujan, membagi rezeki kepada manusia beserta makhluk lainnya. Yang ketiga, malaikat Israfil. Di sini tugasnya meniup sangkakala pada hari kiamat. Yang keempat, malaikat Israel. Tugasnya mencabut nyawa. Yang kelima, Raqib dan Atid. Yang keenam, di sini Raqib dan Atid bekerja sama dalam mencatat amal baik manusia bagi malaikat Raqib, dan malaikat Atid mencatat amal buruk manusia. Malaikat Mungkar dan Nangkir selanjutnya akan menanyakan manusia di alam kubur. Di sini mereka berdua bekerja sama dalam menanyakan manusia di alam kubur. Selanjutnya, malaikat Malik. Malaikat Malik tugasnya menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir, yang ke-10, malaikat Ridwan. Tugasnya menjaga pintu surga. Baiklah, ini hikmah yang kita dapatkan dari beriman kepada malaikat. Yang pertama, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Yang kedua, senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan, sebab segala apa yang kita lakukan manusia tidak luput dari pengamatan malaikat Allah. Yang ketiga, menambah kesadaran terhadap alam mengenai wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera manusia. Yang keempat, manusia merasa menambah rasa syukur kepada Allah karena melalui malaikat-malaikatnya manusia memperoleh banyak karunia. Yang kelima, menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah, walaupun tidak dilihat oleh orang lain ketika melakukannya. Yang keenam, menumbuhkan cinta kepada amal soleh karena malaikat selalu siap mencatat amal manusia. Dan yang ketujuh, semakin giat dalam berusaha karena tidak ada rezeki yang diturunkan oleh malaikat tanpa usaha dan kerja keras. Lalu, apa yang kita lakukan setelah mengetahui tentang iman kepada malaikat di dalam kehidupan kita? Yaitu yang pertama, berkata dan berbuat jujur, karena dimanapun dan kemanapun kita, malaikat selalu mengawasi kita. Yang kedua, patuh dan taat terhadap hukum-hukum Allah SWT. Yang ketiga, melaksanakan tugas yang diembankan kepada kita dengan penuh tanggung jawab keikhlasan. Dan yang terakhir, bertindak hati-hati serta penuh perhitungan dalam perkataan dan perbuatan. Jadi, di dalam kehidupan kita ini, kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tidak terasa ya, pembelajaran sudah berakhir mengenai iman kepada malaikat. Bagi Ananda yang belum paham tentang materi hari ini, dapat ditanyakan di bawah kolom komentar dan juga dapat bertanya di Google Classroom. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on